Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat mahasiswa? Bertemu lagi dengan saya Dia Fikanti Dewanti yang hari ini kita akan membahas tema tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Nah, ini sangat menarik. Harapannya buat rekan mahasiswa nantinya bisa menjadikan materi yang akan disampaikan nanti untuk menjadi dasar atau pemantik di ruang diskusi baik online maupun untuk menjadi pemantik riset atau penelitian yang akan menjadikan rujukan buat teman mahasiswa. Baik, kita langsung saja pada materi tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Beberapa ahli menyampaikan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan pengelolaan yang sangat mendasar. Sebab apa? Ini merupakan modal dasar dari setiap pelaksanaan, karena SDM atau orang atau individu-individu yang di dalamnya memiliki peranan yang sangat menentukan proses keberhasilan atau tercapainya satu tujuan baik organisasi maupun institusi. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana Malayu SP Hasibuan menyampaikan tentang konsep dasar dari manajemen sumber daya manusia. Menurut beliau, MSDM adalah ilmu dan seni untuk mengatur hubungan dan peranan dari tenaga kerja agar efektif dan membantu untuk terwujudnya tujuan dari perusahaan, karyawan atau sumber daya manusia itu sendiri maupun masyarakat. Selanjutnya menurut seorang ahli bernama Gary Dessler mengatakan pula tentang manajemen sumber daya manusia sebagai satu proses untuk memperoleh, untuk melatih, untuk menilai, bahkan untuk memberikan reward atau kompensasi sebagai apresiasi kepada karyawan atau sumber daya manusia itu sendiri. Dan tentunya untuk mengurus relasi tenaga kerja serta kaitannya dengan kesehatan, keselamatan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keadilan. Rekan mahasiswa, saat kita pelajari tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia, kita pastinya tak terlepas dari ruang lingkup MSDM itu sendiri. Sebagai atribut di dalamnya ada beberapa poin di sini yang akan kita pelajari. Yang pertama, bagaimana human resource planning. Perencanaan dari sumber daya manusia itu sendiri seperti apa? Tata kelolanya, kemudian bagaimana proses dari mulai ketersediaan dari sumber daya manusia, dari rekrutmen atau proses penyeleksian, bahkan sampai penempatan dan pengembangan dari SDM itu sendiri. Itu yang akan menjadi cakupan dari rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya adalah job analysis, di mana di dalamnya kita akan menganalisa bagaimana sumber daya manusia itu berpotensi sesuai dengan job kerja atau pembagian kerja berdasar dari kemampuan, berdasar dari minat bakat, berdasar dari pengembangan potensi yang dimiliki. Dilanjutkan dengan orientasi dan pengenalan. Pengenalan sumber daya manusia itu sendiri hakikatnya adalah bagaimana mereka menciptakan satu proses untuk eksis di dalam melaksanakan pekerjaannya, dalam peminatan mereka, bahkan dalam pengembangan diri mereka. Nah, inilah yang akan berproses pada performance. Dengan tolak ukur adalah penilaian kinerja atau nanti ada kepuasan dari kinerja mereka. Pemberian kompensasi ada menjadi bagian dari reward. Nah, ini juga akan berhubungan juga dengan yang namanya motivasi, kesejahteraan, kesehatan, keselamatan, atau yang sering dalam bahasan ini adalah tentang K3, keselamatan dan kesehatan dari sumber daya manusia itu sendiri. Dan yang terakhir
akan ada pijakan tentang SOP atau aturan yang kaitannya dengan hubungan industrial. Di mana dalam kajian tentang hubungan industrial ini adalah bagaimana relasi ataupun interaksi sumber daya manusia kaitannya dengan tenaga kerja dengan pihak-pihak yang menyertai atau menjadi atribut dari aktivitas sumber daya manusia itu sendiri. Siapa saja? Seperti serikat pekerja atau dengan pihak ketiga atau pihak pengguna atau user dari sumber daya manusia itu sendiri. Rekan mahasiswa, akan sangat menarik kita dalami tentang bagaimana manajemen sumber daya manusia di dalam organisasi. Pastinya rekan mahasiswa yang sudah terjun atau sudah pernah mengikuti kegiatan dalam organisasi ini akan sangat merasakan bagaimana peranan SDM atau sebagai kader atau basis kader untuk regenerasi. Regenerasi di sini akan menjadi bagian dari organisasi di masa datang karena setiap organisasi itu juga membutuhkan yang namanya pengkaderan sebagai pelangsung penyempurna dari organisasi itu sendiri. Kedepannya akan seperti apa? Kemudian kaitannya dengan kinerja, efektivitas dari kinerja sumber daya manusia itu sendiri. Ini pun sangat menguatkan tentang bagaimana perencanaan atau human resource planning. Dari ketiga hal tersebut, maka MSDM di dalam organisasi sangat diperlukan. Rekan mahasiswa, kita akan belajar tentang bagaimana sebenarnya pengfungsian manajemen sumber daya manusia. Pengfungsian di sini ada beberapa hal yang kaitannya dan ini sangat terkait dan menjadi satu rangkaian dalam proses manajemen sumber daya manusia, terutama tentang tata kelola. Bagaimana perencanaan sumber daya manusianya dari rekrutmen, seleksi, kemudian bagaimana menganalisis pekerjaannya. Nah, proses seleksi dan rekrutmen ini membutuhkan banyak hal-hal sebagai pertimbangan dan kebijakan di dalamnya. Itu juga perlu untuk menjadi dasar dalam pengfungsian manajemen atau tata kelola. Kemudian terkait dengan pengelolaan kinerja yang nantinya akan berimbas atau akan ada yang namanya evaluasi. Nah, ini adalah proses untuk memonitoring bagaimana sumber daya manusia baik dalam organisasi atau institusi atau tempat kerja lainnya. Dan yang terakhir terkait dengan pengembangan. Nah, di sini kita akan bicara tentang kompetensi. Karena apa? Karena saat ini atau sebelumnya pun kompetensi ini menjadi dasar pokok teman-teman sumber daya manusia untuk tata kelola kerja mereka itu seperti apa. Dengan adanya pelatihan, dengan adanya pengembangan, secara otomatis sumber daya manusia mendapatkan peran-peran untuk memaksimalkan potensi mereka dan bisa untuk mencapai tujuan baik itu dalam organisasi ataupun institusinya. Rekan mahasiswa, selain itu ada beberapa hal kaitannya dengan komponen. Siapa saja yang berperan di dalam manajemen sumber daya manusia? Yang pertama, pastinya terkait dengan pengusaha atau businessman orang katakan. Siapa mereka? Pengusaha ini adalah individu-individu atau bisa dikatakan kelompok yang memiliki atau menginvestasikan modalnya untuk mendapatkan pendapatan. Dan ini memang sebagai pihak utama biasanya ya dalam pengelolaan interaksi dengan sumber daya manusia. Yang paling urgent lagi adalah tentang karyawannya atau pihak yang namanya sumber daya manusia atau individu-individu di dalamnya. Yakni karyawan di sini diposisikan sebagai penjual jasa. Ya, dan mereka akan mendapatkan kompensasi yang besarannya ini telah ditetapkan berdasar standar SOP dan itu pun sudah ada di aturan tata kelola dan ini akan dipelajari di hubungan industrial lebih rigid lagi. Dan yang poin komponen berikutnya adalah pemimpin atau manajer. Siapa mereka? Pemimpin pastinya seseorang yang memiliki kewenangan, mereka yang memiliki kebijakan yang akan menggunakan arahan, kemudian bagaimana mereka memberikan perintah sampai dengan bagaimana mereka mengevaluasi atau mengkontrol dan juga yang secara langsung dilakukan. Baik.
mahasiswa, inilah beberapa poin yang akan menjadi diskusi pemantik kita di sesi kelas, dan juga untuk teman-teman mahasiswa jadikan rujukan dalam riset penelitian manajemen sumber daya manusia. Kita akan bertemu lagi dan semoga nantinya akan sangat menguatkan teman-teman sobat mahasiswa semua untuk mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.